Berjumpa lagi dengan Mahasmara Channel. Kali ini saya akan membahas tokoh Antareja dan Antaséna. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan tokoh ini, saya akan menyampaikan spek wayang tersebut. Wayang ini adalah wayang kulit dengan ukuran kidangan ya lur ya, dengan tatahan dan sunggingan yang sangat detail. Kemudian memakai gagang kayu disambung dengan fiber. Jadi ini adalah yang kemasan ekonomi. Kemudian saya lanjutkan ke cerita tentang ketokohan kedua wayang tersebut. Kedua wayang tersebut adalah murni imajinasi dan karya pujangga Jawa ya lur ya. Jadi Antaséna dan Antareja ini tidak ada dalam kekawin asli kisah Mahabharata. Nah, ada cerita unik di balik Antareja dan Antaséna ini. Dalam pewayangan, tokoh ini adalah anak dari Bima. Nah, tapi di cerita gaya Surakarta klasik, Antareja dan Antaséna ini sebenarnya adalah satu tokoh. Jadi Antareja itu adalah nama lain dari Antaséna. Jadi untuk di gaya Surakarta klasik, anak Bima adalah Gatotkaca, kemudian Antareja dan atau Antaséna seperti itu. Nah, ke barat sedikit di Yogyakarta, Antareja dan Antaséna ini adalah merupakan tokoh yang berbeda ya. Jadi bukan satu tokoh lagi tapi tokoh yang berbeda. Nah, kalau kita bergerak ke barat lagi ke Banyumas, itu nanti anak Bima bertambah satu lagi, yaitu Raden Srenggini kayak gitu. Jadi memang setiap daerah mempunyai cerita tersendiri ya lur ya, dan itu adalah merupakan kekayaan dari imajinasi pujangga-pujangga Jawa. Nah, semuanya berdasar dan itu dibuat untuk mengikuti perkembangan zaman dan untuk selalu menarik seperti itu. Nah, untuk saat ini gaya Surakarta pun sudah mengikuti Jogja untuk tokoh ini ya. Jadi dalam muda saat ini Antaséna itu merupakan tokoh yang berbeda. Jadi sudah bergeser, tidak seperti yang cerita klasiknya. Nah, kenapa tokoh ini tidak ada dalam kekawin Mahabharata Yuda yang asli? Nah, itu salah satu jawaban jika ada pertanyaan kenapa Antareja dan Antaséna itu tidak ikut berperang Baratayuda. Ya karena memang tidak ada musuhnya di perang Baratayuda itu. Nah, karena selain terlalu sakti, mereka nggak punya sebuah karma pala atau hutang piutang atau tabur tuai yang harus diselesaikan di perang Baratayuda. Karena perang Baratayuda itu adalah simbol atau gambaran atau pembalasan untuk orang memanen apa yang telah dia tanam di masa lalunya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya misalnya dari rasa kecewa dibalas dengan kecewa, dari hutang nyawa di sahur nyawa, tidak sebatas hanya itu ya lur ya, tapi lebih ke simbolik. Jadi ada hukum sebab akibat, ada hukum tabur tuai seperti itu ya lur ya. Jadi siapa yang berbuat baik maka dia akan menuai kebaikan juga, dan sebaliknya siapa yang berbuat jahat dia juga akan memanen perbuatan buruknya tersebut. Nah, jadi sekilas itu ya lur ya untuk kedua tokoh ini. Oh ya, tokoh ini Antareja ini kalau dalam sanggit pewayangan ini muncul pertama kali pada lakon Sembadra Larung. Nah, itu kalau di saat itu diceritakan dia bisa menghidupkan Subadra, kemudian akhirnya dia berperang dengan Gatotkaca. Nah,